Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Ihsan, dan Anda sedang menyaksikan podcast dari Puskesmas Curug, Obrasmas, obrolan edukasi kesehatan masyarakat. Nah, pada episode perdana kita kali ini, kita sudah kedatangan narasumber nih, yaitu Dr. Uliandri Amrullah SPKJ. Ya. Selamat siang, Dok. Siang. Selamat datang di Puskesmas Curug ya, Terima Dok. kasih. Terima kasih sudah menghadiri episode perdana dari podcast Obrasmas ini. Pada tanggal 10 Oktober ini, kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Dan WHO tahun ini itu mengangkat temanya tentang kesehatan mental di dunia kerja. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan aja ya, Dok ya. Boleh. Nah, untuk pertanyaan pertama, sebenarnya menurut dokter itu kesehatan mental itu seperti apa sih, Dok? Dan cakupannya itu seperti apa? Oh ya, terima kasih ya dok. Jadi gini, kesehatan mental itu adalah kondisi, pikiran, perasaan, sikap seseorang dalam menjalani kehidupan, dijalani dengan aman, sehat, dan bisa memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, yang produktif, gitu ya. Memang kita baru melewati ya tanggal 10 Oktober kemarin, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ya. Yang semangatnya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan menurunkan prasangka negatif terhadap isu-isu masalah-masalah kesehatan mental ini. Gitu dok. Oke, nah mungkin kita langsung masuk ke temanya, yaitu tentang kesehatan mental khususnya di tempat kerja ya, Dok ya. Iya. Sebenarnya masalah-masalah kesehatan mental apa saja sih, Dok, yang sering dokter temui misalkan pada saat praktek gitu, Dok? Jadi kasus-kasus yang sering ditemui ya dok pada pekerja Pada pekerja khususnya. paling banyak berkaitan dengan kondisi lelah. Lelah bukan berarti kita bicara tentang kuat dan gak kuat. Bukan berarti kita bicara tentang lemah atau tidak lemah. Tetapi yang kita bicarakan ini adalah kondisi yang terus-terusan, gitu ya, terus-terusan. Walaupun kecil, sedikit, tapi kalau kita kerjakan, kalau kita lakukan itu terus-terusan, terus-menerus, kan akan lelah juga. Betul. Ya. Ketika badan itu punya ketahanan ya. Ketahanan yang terbatas ya, bukan Betul. yang tanpa batas. Ketika badan itu mencapai batasnya, otomatis secara alami akan beradaptasi untuk menghemat tenaga. Jadi reaksinya itu adalah sensitif, gampang ngegas. Kalau ada, kita nggak bisa berpikir secara lambat lagi. Iya. Wah nanti pasti jadinya begini. Iya. Ini wah nanti begini gitu ya. Reaksinya langsung lompat yang jauh. Untuk detail pelan nggak bisa. Reaksi badan kita juga gitu. Sistem gas remnya terganggu. Gas itu kita punya saraf otonom ya dok. Namanya saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Simpatis itu ibaratnya untuk ngegas, detak jantung meningkat gitu ya dok. Kemudian yang paling mudah kita lihat memang dari detak jantung. Ya. Secara alami ketika kita diri dan duduk kan akan berkurangnya ya. Duduk dan tidur berkurang. Tapi kalau kita mengalami ketegangan, ya, badan kita lelah, capek, otomatis detak jantung kita akan bekerja terus yang lebih tinggi. Jadi perbedaan antara berdiri, duduk, dan tidurnya itu kurang dari 25%. Kita pernah nggak diri 24 jam? Nggak pernah ya. Jadi situasi itu seakan-akan jantung
memompa darah kita kayak berdirinya 24 jam. Otomatis rasanya gimana? Perbedaan irama gitu ya. Kelelahan, jadi nggak ada tenaganya gitu. Jadi mudah untuk kehilangan energi ya, bisa seperti kehilangan energi. Jadi situasi-situasi yang ketegangan dan terus-menerus itu dok, yang sering ditemui, yang tampil sebagai gejala-gejala bisa anxiety ya, atau bisa menjadi gejala menuju ke depresi. Bisa naik ya, lebih aktif, atau malah sudah menurun karena sudah depresi gitu. Itu yang paling banyak Paling banyak temuin seperti itu ya dok ya. Kemudian yang tadi dokter sebutkan tentang kelelahan tadi pada saat bekerja. Nah sebenarnya faktor-faktor apa saja sih dok yang mencetuskan dari kelelahan yang menjadi pemicu dari masalah kesehatan mental di dunia kerja itu? Iya, gini ya dok. Memang saat ini ya, yang kita hadapi itu situasi jam kerja kita lebih banyak ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Iya. Situasi ini membuat waktu pribadi kita makin terbatas. Waktu kita makin terbatas. Belum ditambah waktu berangkat atau waktu pulang gitu ya. Kemudian waktu pribadi yang sedikit ini ya, masih diambil oleh penggunaan gadget kita. Akhirnya semakin berkurang lagi waktu untuk terhubung dengan diri kita sendiri. Ya. Akhirnya yang kita jalani adalah situasi-situasi yang rutinitas, ya, otomatis, seperti biasanya. Jadi keterhubungan dengan diri kita sendirinya berkurang. Ya, kita bisa aktivitasnya semangat kalau bukan untuk diri sendiri, bisa nggak? Nggak bisa ya. Kita melakukan sesuatu bukan untuk diri sendiri, bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Untuk apa? Jadi akan ada seperti itu. Akan ada timbul pertanyaan atau perasaan, untuk apa? Percuma ya seperti itu. Karena tidak terhubung dengan diri kita sendiri. Tidak terasa. Jadi aktivitas kita itu otomatis monoton. Gitu dok. Rutinitas, tapi kita tidak di situ. Ya. Tidak di situ. Mungkin itu yang membuat resiko kita ya bagi pekerja untuk mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan mental ini bisa lebih tinggi. Gitu ya. Biasanya untuk masalah kesehatan mental itu yang sering dokter temui itu biasanya pada pasien atau pekerja dengan rentang usia berapa dan lebih banyak jenis kelaminnya lebih ke laki-laki atau perempuan ya dok? Iya. Jadi rentang usia 20 sampai 40 tahun ya dok. Yang sering ditemui, kemudian yang memang paling banyak perempuan. Ya karena memang pekerja kita kan perempuan ya, lebih banyak dari laki-laki. Kemudian bisa juga karena multi role ya, multi peran yang dihadapi perempuan itu lebih kompleks. Di rumah sebagai ibu, sebagai istri, kemudian di pekerjaan sebagai kerja, otomatis menjalani multi peran itu membuat kita bisa tercampur, ya beresiko untuk tercampur. Karena kita aman itu kalau menjalaninya dalam satu waktu, dalam satu kondisi. Di rumah, gitu. Kerjaan, kadangkala kita di rumah memikirkan kerjaan, akhirnya tercampur multi role. Itu yang membuat reaksi badan kita jadi mudah merasa lelah, mudah lelah. Untuk mengerem, untuk istirahatnya itu jadinya berkurang, gitu. Sensitif.
Nah, kita kan juga di sosial media ini ramai dengan istilah yang namanya burnout, Dok. Burnout di tempat kerja. eh, Misalkan ada beberapa orang yang merasa, aduh, gue merasa burnout nih di tempat kerja gue. Nah, apakah kelelahan dan burnout itu sama? Dan bagaimana sih, Dok, cara memanajemennya supaya kita tidak mengalami yang namanya burnout? Oh, iya dok. Jadi kelelahan dan burnout itu sama-sama berkaitan dengan kondisi badan kita yang sudah sampai batasnya. Ketahanan badan kita sudah sampai batasnya. Jadi gini, burnout itu bisa kita lihat dari aman. Aman pikirannya, aman perasaannya, aman apa yang ditampilkan. Oh, kayaknya ini bukan diri saya yang aslinya nih. Ini diri saya yang lagi sensitif gitu ya. Yang ditampilkannya bukan aslinya. Orang tua, ibu dengan anak, aslinya care, penyayang. Ini jadinya galak gitu. Kita dengan teman, kita dengan atasan, hormat, sopan. Tapi ini lebih pasif gitu ya. Aman apa yang ditampilkan. Kemudian tadi pikiran, keputusan yang diambil itu ketika kita merasa lelah, otomatis cara kita mengambil keputusan aman nggak? Enggak. Terserah gitu ya. Cepet-cepet, ceroboh, bisa ekstrim karena kita lagi lelah. Kalau kita udah merasa, saya udah nggak aman nih, gitu ya. Atau mengalami gejala-gejala badannya. Gejala badan yang berkaitan dengan faktor-faktor psikologis biasanya berkaitan dengan overaktivitas otonom. Overaktif otonom. Gejalanya itu seperti terkadang ada berdebar, terkadang ada nyeri ulu hati, terkadang ada sensasi dingin atau panas badannya, BAB, BAK bisa terganggu, BAB susah, BAK sering, punggung jadi sering sakit, sering pegel, jalan kok agak ngambang, agak ngeliang, kok jadi susah fokus, susah konsentrasi, jadi gampang lupa, lebih sensitif dari biasanya. Nah itu kita sadari, oh ini bagian dari gejala-gejala psikologis yang membuat, nah tadi, aktivitas kita jadi nggak produktif gitu ya. Jadi nggak produktif. Kita sadari ini gejalanya sering atau jarang. Kalau jarang ya masih aman lah ya, kita masih bisa aktivitas. Tapi kalau sering, nah kita sebaiknya mulai mencari berkonsultasi ya, akses yang terdekat ya. Bisa ke psikolog atau bisa ke psikiater atau ke dokter. Oke, ya gitu dok. Nah, selanjutnya nih, Dok, bagaimana sih cara kita mengetahui atau ciri-cirinya, Dok? Bagaimana kita bisa mengetahui kalau misalkan saya sebagai pekerja, kita sebagai pekerja itu sedang mengalami gangguan atau kelainan dari kesehatan mental, Dok? Itu ada ciri-ciri khususnya nggak? Seperti tadi dok. Jadi kalau kita sudah mulai nggak aman, mulai nggak sehat, atau mulai terganggu aktivitasnya, kalau itu membuat kita jadi terganggu, nggak produktif, ya kita bisa mengalami itu. Sesekali ya wajar, kita memang bisa bisa pulih ya, bisa adaptasi. Tapi kalau kemampuan pulih kita udah terlewati, ini jadi berkelanjutan, nah ini yang perlu kita obati ya, kita waspadai gitu. Tadi kan juga dokter sempat singgung di awal mengenai stigma negatif ya, Dok, ya, bahwa masalah kesehatan mental ini masih dianggap tabu di masyarakat luas di sana. Dan stigma mengenai kelainan atau kelainan dari mental ini masih sangat negatif sekali di luar sana gitu, Dok. Nah, bagaimana caranya memotivasi para pekerja yang mengalami kelainan dari kesehatan mental ini untuk memeriksakan atau mengkonsultasikan kondisinya kepada pada ahlinya gitu, seperti psikolog, psikiater, atau ke dokter? Ya, baik. Jadi yang kita alami ini ya,
yang dialami ini, ya terkait dengan pekerja gitu ya, terkait dengan yang kita fokuskan adalah reaksi badannya kok, ya, bukan semata-mata mentalnya ya, bukan semata-mata berkaitan dengan lemah atau kuat, syukur atau tidak syukur gitu ya, atau kurang syukur. Tapi yang kita fokuskan ini, yang kita bicarakan ini adalah reaksi badan ya, terkait dengan kelelahan bagi pekerja gitu ya, kan membuat badan kita reaksinya jadi lebih sensitif. Kondisinya seperti orang yang mengalami asma, ya, orang yang dengan asma sama-sama sensitif ya. Iya. Kan kita nggak bisa bandingin dengan orang yang nggak asma kan, Iya. ya. Kena debu gitu aja pakai sesek sih gitu ya. Atau orang asma kita ajak liburan ke gunung, udara segar bagus, kemudian seseknya timbul gitu ya. Kan nggak bisa juga kita bilang, ih nggak syukur banget ya, diajak liburan udara segar gini gratis pakai sesek lagi, nggak bisa ya, karena seseknya itu adalah di luar kontrol kita, di luar kendali kita, bukan kita yang sengaja, bukan kita yang mau gitu. Begitu juga dengan reaksi-reaksi kecemasan, reaksi-reaksi badan kita akibat faktor-faktor psikologi gitu ya. Jadi walaupun ya mungkin orang asma itu ronsennya bagus, mungkin lab darahnya bagus, kan bukan berarti seseknya itu nggak nyata ya. Iya. Seseknya itu nggak ada ya. Ada kok gitu ya. Sama ini juga. Walaupun lambungnya bagus, walaupun jantungnya bagus, pemeriksaannya ya, bukan berarti gejala yang terasa ini nggak ada, nggak nyata. Ini nyata ya. Ini yang kita kendalikan. Jadi jangan terlalu kita berfokus pada wah nanti ini lemah atau enggak lemah, bukan. Kuat atau lemah, bukan. Syukur atau kurang syukur, bukan. Tapi ini adalah reaksi badan gitu, reaksi badannya loh gitu ya. Situasi yang kebetulan ya, masing-masing perjalanan kehidupan kita kan berbeda-beda ya, nggak sama ya. Ketika menghadapi situasi yang kebetulan terus-terusan, terus-menerus, otomatis kan capek juga ya. Kayak kita ngangkat pulpen ini ya, enteng sih ya, kuat ya, kita kuat. Tapi kalau ngangkatnya 24 jam nggak ada yang kuat juga. Jadi bukan masalah kuat nggak kuat, nggak dibahas lagi ngangkat pulpen itu kuat apa enggak, tapi yang dialaminya terus-terusan gitu. Jadi nggak apa-apa gitu ya, kita ngerasa oh ini udah bukan diri saya yang aslinya. Kita harus membedakan antara gejala dengan diri kita. Wah ini gejala nih, ini bukan diri saya yang asli nih. Kita harus berpisah gitu. Kalau terpisah itu kita bisa ini ya, bisa lebih aman, bisa melihat diri kita itu dari sisi orang yang ketiga. Oh ini udah beda nih, nggak menyatu lagi. Kalau menyatu kita masih beresiko nggak aman gitu ya. Jadi salah satu tujuan kita kenapa berobat untuk meredakan ya. Seseknya kita hilangkan dulu dong, baru kita berani ketemu debu misalnya. Kalau seseknya masih berat, otomatis kan kita masih takut ya. Iya. Gitu. Ya, terkait juga dengan tadi kelelahan, kecemasan, ya. Gejala kecemasannya, gejala paniknya kita redakan dulu, otomatis kita akan makin yakin. Tapi kalau masih besar, ya kita memahaminya masih belum ini ya, masih belum bisa karena gejalanya, kesannya masih teringat. Jadi nggak apa-apa. Jadi berobat aja. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri kok. Biar kita aman, sehat, bisa aktivitas,
dan satu lagi nggak jadi korban, gitu ya. Karena kerugiannya ya lumayan ya. Jadi saya pernah baca akibat kecemasan, depresi di pekerja itu per tahunnya itu seluruh ini ya 17 miliar hari. Waduh, banyak Ya. sekali ya. Miliar hari orang nggak masuk karena mengalami cemas dan depresi. 17 miliar, 17.000 juta hari yang hilang karena mengalami masalah-masalah kesehatan mental ini. Jadi tepat sekali ya, tahun 2024 ini kan kita fokus ke kesehatan mental bagi pekerja gitu ya. Ini. Oke dok, selanjutnya tadi kan dokter juga sempat singgung di awal mengenai salah satu faktor pencetus dari masalah gangguan kesehatan mental di dunia kerja adalah dari beban kerja atau tuntutan dari pekerjaan itu sendiri, gitu dok. Nah, gimana sih dok caranya kita untuk mengelola atau mencapai keseimbangan antara tuntutan pekerjaan yang kita terima dengan kehidupan kita sehari-hari, itu dok. Atau yang biasanya sih orang-orang di luar sana menyebutnya work-life balance dok. Gitu. Oke. Mungkin satu hal yang cukup penting ya dok. Kita mulai dengan melambatkan pikiran kita ya. Pikiran kita lambat gitu ya. Lambatkan pikiran kita. Karena semakin cepat pikiran kita ya, cepat, terburu-buru, tergesa-gesa, membuat kita nggak aman deh. Semakin lambat pikiran kita, itu membuat kita terasa kehidupan kita saat ini. Ya. Kehidupan kita saat ini. Untuk memastikan ya dok, segala sesuatu itu pasti berjalan 100% gitu ya. Pasti tidak ada hal yang mengganggu di depannya. Pasti berhasil 100% untuk menjawab hasil ya. Itu kan di luar kontrol kita ya. Kita di luar kendali kita. Ya kita kendalikan adalah situasi-situasi saat ini, sekarang. Kalau kita bisa melambatkan pikiran kita makin menyadari situasi yang ada saat ini, otomatis keputusan kita terhadap masa depan itu bisa kita pegang. Karena untuk merubah yang di depan, kan kita mulai dari sekarang ya, dari saat ini. Bayangkan kalau misalnya kita sedang liburan, ya, kemudian pikiran kita cepet gitu. Kira-kira nyaman nggak? Enak nggak? Nggak ada ya, kurang nyaman. Kita akan merasa kurang cukup ya. Kok udah selesai aja? Kok nggak cukup ya? Kok rasanya ada yang kurang ya kayak gitu. Jadi kita ambil hal yang paling berharga saat ini adalah waktu yang ada saat ini. Kita lihatnya yang adanya aja sekarang. Otomatis yang di depan bisa berubah karena kita mengendalikannya sekarang. Gitu. Tapi kalau kita terlalu fokusnya ke pikiran kita yang cepat, otomatis tadi tidak terasa. Kalau kita merasa tidak terasa, timbul perasaan tidak terasa, otomatis kan nggak aman. Nggak terasa kok yang ada ini. Ada yang banyak nggak terasa kok, karena tersita waktu yang ada gitu. Jadi satu, kita lihat pikiran kita selambat mungkin. Yang kedua, kita upayakan istirahatnya optimal ya, istirahatnya baik. Upayakan kita bisa tidur sebelum jam 11 malam. Karena waktu jam 11 sampai jam 1
itu adalah badan kita untuk regenerasi. Perbaikan sel-sel itu dimulai dari jam 11 sampai jam 1. Ketika kita mungkin sama ya, tidurnya itu cuma 3 jam. Tapi kalau kita mulai jam 11 sampai jam 1 kita gunakan untuk tidur, rasanya lebih enak, lebih nyaman. Dibandingkan kita mulai tidur itu jam 1. Kan hasilnya nggak aman ya, hasilnya nggak aman. Rasa badannya berbeda. Kita masih ada rasa kelelahan. Sesekali boleh, sesekali nggak apa-apa. Tapi kalau setiap waktu, setiap hari, terus-terusan, seperti itu terus, otomatis badan kita pulihnya nggak maksimal ya, nggak maksimal. Itu yang membuat reaksi-reaksi sensitif, ketegangannya bisa jadi makin tinggi. Dua itu sudah jadi lambatkan pikiran, tidur yang cukup. Oke. Nah, terakhir nih dok, untuk para pekerja di luar sana lah, termasuk saya nih juga pekerja kan dok. Ada nggak sih dok pesan-pesan untuk tips dan trik mungkin ya dok ya, untuk menjaga kesehatan mental kita supaya nanti ke depannya tidak mengalami kelelahan atau burnout yang seperti kita sudah bahas tadi ya dok ya. Ada nggak sih dok tips dan trik khususnya gitu untuk pekerja? Ya, jadi kita melihat sesuatu itu upayakan seimbang ya dok. Seimbang itu dalam kondisi sama-sama penting. Ya, bekerja penting, keluarga juga penting. Iya. Gitu ya. Jadi sama-sama penting. Walaupun mungkin nggak setara gitu ya. Wah ini lebih tinggi, wah ini lebih prioritas, ini lebih lebih superior, lebih di atas. Tapi kan dua-duanya penting. Kita melihat itu sama-sama penting, gitu ya. Satu, sama-sama penting. Yang kedua, tetap kita jalani itu untuk diri kita sendiri, untuk terhubung dengan diri kita sendiri maksudnya ya, untuk diri, untuk keluarga, untuk hal-hal yang baik gitu ya, terhubung dengan hal-hal yang baik. Kemudian kita pahami badan kita ada batasannya. Iya betul, ada batasannya. Kita lihat, kita sadari, kita cepat melakukan pengawasan ya. Hal-hal yang saya sudah mulai nggak aman nih. Saya sudah mulai bukan diri saya yang aslinya nih. Ini udah beda nih gitu ya. Kita langsung cepat. Oke. Baru kita jeda dulu. Jeda, kemudian ya terkait dengan situasi-situasi, keadaan lingkungan, tempat kerja, keadaan kita yang lagi nggak enak, ya nggak apa-apa. Kita upayakan untuk menjadi diri yang bisa mengutarakan isi hati. Saya sebenarnya capek juga ya. Saya sebenarnya ini bukan tugas saya. Ya, misalnya. Kita bisa mengutarakan isi hati. Ini kita bicara bukan untuk menolak ya. Bukan untuk menolak, tapi sekedar bisa mengutarakan isi hati. Itu jauh bermanfaat ya dalam kita bekerja. Dibandingkan kita nggak bisa mengutarakan isi hati. Terbawanya beda. Walaupun kita nggak bisa menolak gitu ya. Walaupun kita belum mampu ya untuk mengatakan tidak, nggak mau misalnya. Kalau sudah mengutarakan isi hati ya nggak apa-apa. Ya, kita sadari bahwa terkait dengan perasaan kan aman-aman aja ya. Boleh-boleh aja perasaannya. Hanya mengutarakan isi hati, hanya mengutarakan perasaan kan boleh. Karena situasinya antara orang yang ngerasa artis misalnya sama yang artis beneran kan beda. Ya. Orang yang ngerasa salah dengan orang yang salah beneran kan beda.
kondisi yang berbeda. Oh, saya tidak diperlakukan secara adil, Om. Lo ngerasa, ya nggak apa-apa, ya. Situasi sesuai dengan kenyataannya, ya kita pelan-pelan. Kita hadapi, melihat apa yang disampaikannya itu pelan-pelan. Tidak langsung praduga, prasangka, praduga negatif. Kita pelan-pelan. Yang kita kendalikan adalah yang kita fokuskan adalah diri kita dulu biar nggak capek, gitu ya. Mungkin itu Dok, 3 itu ya. Mudah-mudahan bisa ini ya. Bisa Sebenarnya masih banyak banget ya pasti pertanyaan tentang kesehatan mental di dunia kerja ini, apalagi khususnya bagi pekerja-pekerja di luar sana. Tapi karena berhubung juga karena durasi ya Dok, karena kalau kita mau bahas ini bisa sampai besok nih nggak kelar-kelar ya Dok ya. Nah, untuk mungkin bisa saya disimpulkan ya Dok ya bahwa salah satu masalah kesehatan mental di dunia kerja itu akibat dari kelelahan ya Dok ya. Kelelahan, dan untuk mengatasinya kita harus mengelola stres kita, melambatkan pikiran kita juga, dan berfokus pada diri kita aja. Betul. Oke, Sobat Obras. Demikian episode perdana dari podcast Obras Mas. Terima kasih untuk Dr. Uli sudah hadir dan memberikan informasi dan edukasi. Makasih banyak ya Dok. Jangan kapok ya Dok. Siap. Ya, untuk sekarang kita sudahi dulu. Nantikan episode-episode berikutnya dari Obras Mas. Assalamualaikum. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel kami untuk menantikan episode-episode dari podcast berikutnya. Dadah.